nakal ya sama Teddy gitu kan. Anak-anak 3 IPA 4 ya. Jadi nakalnya Irsa anak gitu. SMA 3 ngapain sih? Oh, ya pulang malam doang sih. Cuma ngerokok ya malam-malam ya. Ngerokok doang. Jadi zaman dulu tuh kalau di ITB pada nyari duit tuh ngumpulin baju bekas, jualan di Baju Saman. Nah itu gue dulu salah satu yang pelopornya tuh. Iya benar. Gue ini nggak ada temen lah, itu sendiri di kamar. Terus saat itu lagi keserang nih, sakit bener-bener nggak bisa kayak untuk gerak ngasih tahu orang gue lagi sakit gitu ya, pakai HP itu udah nggak bisa gitu. Terus kayak untuk ngomong kayak tolong gitu udah nggak bisa. Jadi udah kayak posisinya udah lumpuh total gitu ya. Kayaknya 2 hari dalam kamar gue tuh udah kayak ya udah deh, cuma bisa ngedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nah, ini hadir lagi di episode ngebul talk ya, bincang-bincang santai di sore hari. Hari ini kita kedatangan Ican. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chan. Nah, ini Ican tuh dulu SMA 3 kelas berapa, Chan? Dulu gue pindahan kelas 2-nya 27. Terus sama kelas 3 ya. Kelas 3-nya 3 IPA 4 ya. 3 IPA 4. Iya. Teman-teman 27 sama 3 IPA 4. Benar. Anak mutasi dulu. Anak mutasi. Dari mana, Chan? 10, Chan? X-Men. 70 gue. Jakarta. 70 Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Oh. Bulungan ini anak-anaknya anak Bulungan ya. Oke, habis dari lulus SMA lanjut ke matematika ITB ya? Matematik ya. Bareng sama Han. Barengan sama saya seangkatan. Seangkatan. Ya. Nomor lo berapa, Chan? Gua 007, lo berapa? Gue 18 gue. 10 18. Nah. Ya. Targetin yang ke 10 sebenarnya. Biar 10. Tapi Oke. Oh ya, satu lagi Afi minta izin hari ini karena ada suatu hal mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, siap. Oke, yes. Ini kita mau ngomong-ngomong, Chan. Ini kita udah lama nggak update nih kabar tentang lu, mulai dari lulus kuliah sampai sekarang. Sekarang udah usaha ya, Chan? Gue dengar. Ya, udah usaha sendiri sekarang. Usaha sendiri ya. Ada berapa? 2 ya? Dua usaha atau berapa, Chan? Ada beberapa sih, tapi yang utamanya 3 beberapa. Sekarang. Mantap. Nah, ini kita mau dengerin nih dari mulai update, dari mulai kita udah lulus sekolah, ya, tantangannya kayak apa, udah kuliah, terus maju pertama kali kerja kayak gimana, abis itu sekarang perpindahan dari kerja jadi business owner, jadi punya bisnis kayak apa. Ya, mungkin boleh langsung aja sharing, nanti mungkin di tengah-tengah kita bakal nanya kalau misalkan ada link waktu yang berpapasan lah dengan kita ya. Sok bangga, Chan, diceritain aja kira-kira dulu mulai dari lulus SMA sampai sekarang udah jadi usaha, kira-kira highlight-highlightnya kayak gimana, Chan? Bangga. Oke, thank you ya Bro Lukman, Bro Haan, Bro MS atas undangannya ya, ngobrol-ngobrol ngalur ngidul gini ya. Enggak, ya pokoknya thank you banget nih. Bro, hari. Ya intinya sih thank you banget nih udah diajak ngobrol. So kalau ditanya kisah 19 tahun jadi cuma 15 menit tadi ya. Jadi jadi gini, mungkin dari lahir dulu deh. Dari lahir itu sebenarnya gue ada story ya, ada cerita kalau emang punya keterbatasan, jadi dapat penyakit yang gue anggap anugerah nih.
penyakit bawaan yang gue anggap anugerah. Nah, nama penyakitnya tuh periodic paralysis hipokalemi. Nah, itu apa? Jadi kelumpuhan yang berulang karena kekurangan kalium. Nah, itu penyakitnya. Nah, penyakitnya langka nih, langka. Jadi dari seluruh dunia itu rasionya 200.000 penderitanya satu orang gitu. Jadi dipredik tuh di Indonesia tuh cuma 2.500-an lah gitu ya. Nah, jadi awal 250 juta itu ya. Di Indonesia emang langka lah. Yang kekurangan kalium banyak, tapi kalau yang periodic paralysis hipokalemi ini hanya beberapa, karena ada beda gitu ya sama yang biasa kekurangan kalium atau hipokalemi. Jadi gua itu di keluarga kena sakit ini, taunya itu pertama tuh serangannya tuh umur 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun lah, pokoknya kelas 3, kelas 4 SD, gue tidur di lantai, tiba-tiba masih kecil, gue lumpuh tuh. Jadi udah nggak bisa gerak gitu ya, udah nggak bisa gerak. Nah, dari situ, dulu yang namanya dibilangnya sih penyakit ajaib ya, karena literasi dunia medis tuh belum secanggih sekarang lah ya. Jadi ya cuma bilangnya, ini kekurangan kalium gitu. Jadi anggapannya tuh, ya nggak yang sakit gimana gitu. Nah, sampai akhirnya SMA itu udah sakit juga di 70 ya, udah sering sakit-sakit juga. Tapi pas waktu dipindah SMA 3 Bandung, ngekos gitu dengan kondisi lagi sakit gitu ya, lumayan lah gue selalu stok obat gitu ya. Cuma memang sifat gue yang nggak pernah mau diperlakukan berbeda, jadi banyak orang yang nggak tahu sebenarnya teman-teman gitu. Kecuali udah tahu parah nih. Jadi gitu. Gue pengen nanya nih, Chan. Ya. Lu memutuskan, ya nggak tahu ini keputusan lu atau keputusan keluarga. Dari awalnya kan udah tahu ya kondisi medis kayak gitu. Tapi akhirnya sekarang malah resikonya lebih tinggi kan, ngekos dan di luar kota gitu. Nah itu gimana ceritanya kok bisa langsung diputuskannya udah lu sekolah di Bandung aja, padahal kan punya kondisi medis kayak gitu. Oh, jadi pada saat mau memutuskan pindah gitu ya, ini sih kakak gue juga pindah ke Bandung, maksudnya kuliah di Bandung gitu. Jadi ada keluarga juga, dan emang aslinya kan nyokap dari Bandung sama rumah. Jadi dari Bandung juga, terus ya ada banyak keluarga lah, kakek, nenek, tante, om semua di Bandung. Jadi dan ngekosnya juga deket dari SMA kan, di Jalan Bali waktu itu, Bali 1 sama Bali 5 gitu. Jadi ya inilah terkontrol lah gitu. Walaupun di SMA tuh atau SMA 3 tuh nggak sampai yang masuk rumah sakit sih. Jadi paling cuma sakit-sakit aja. Cuma lebih banyak dirawat di rumah sakit tuh pas zaman SMA. Nah, ini Han tahu tuh. Sering masuk ICU berkali-kali gitu ya. Jadi ya balik lagi abis lulus ya SMA 3 ya masa yang paling bahagia lah ya menurut gue ya, kayak nakal-nakalnya di situ gitu ya. Mungkin gue ya setidaknya ya ngerokok di kosan gitu ya, pernah lah ya. Terus inilah malam-malam gitu ya, pokoknya lumayan lah ya diajak nakal lah ya sama Teddy gitu kan, anak-anak 3 IPA 4 ya. Jadi Irsa anak gitu. SMA 3 ngapain sih? Oh, ya pulang malam doang sih. Cuma ngerokok ya malam-malam ya? Ngerokok doang. Pokoknya gue dulu base camp lah. Jadi ibu-ibu bapak masukkan anaknya ke SMA 3. Nakalnya cuma ngerokok malam-malam. Oh gitu ya. Ini cuma malam-malam lah. Itu juga gara-gara tes lari. Ngap gue udah berhenti kok. Gue cuma bentar lah. Karena ujung-ujungnya nilai yang penting. Iya. Jadi berhentinya secara sadar ya, karena ngejar nilai biar nggak jelek tes larinya. Ya jadi ya balik lagi ya. Jadi ya masa berbahagia lah. Kalau di SMA 3 sih so far nggak ya seru lah. Di 27 juga seru, 3 IPA 4 seru. Cuma memang nggak banyak yang tahu kisah gue punya penyakit gitu ya. Nah sampai gue masuk kuliah di matematik ITB ya bareng Hahan juga angkatan 2001 masuk. Ya di situ ada lah yang namanya ospek kan, dan terkenal kan ospek ITB itu lumayan keras gitu ya, apalagi di matematik gitu. Nah jadi kalau gue sendiri tuh memang tipe orangnya nggak pengen
nggak pengen karena keterbatasan gue jadi nggak bisa ngelakuin hal lain gitu. Jadi maksudnya ya ibaratnya misalkan keras gitu ya ospeknya emang gue harus sampai sakit berulang-ulang ya, tapi gue tetap jalanin proses itu gitu. Sampai karena saking kerasnya gue sama kakak gue tuh sampai pura-pura nggak kenal gitu selama 1 tahun gitu. Karena kalau tahu, karena kakak gue kebetulan jurusannya sama gue. Senior. Jadi kalau ketahuan senior ospek. Jadi ya gue bayangin ya sama kakak gue nggak kenal gitu. Bener-bener selama setahun kita di kampus pura-pura nggak kenal lah gitu. Oh gitu. Gue baru tahu yang itu. Nah itu cerita serunya tuh. Nah terus kuliah ya so far ini ya gue jalani dengan ini aja sih, dengan happy aja sih, nggak terlalu jadi yang anak IP 4 banget, malah Ahan nih yang gue lihat nih santai tapi IP-nya bagus terus tuh. Nah jadi gue sih lebih santai ya, cuma paling gue memang udah ada ini sih ketertarikan sama bisnis juga gitu pas selama kuliah. Jadi pada saat udah masuk himpunan gitu ya, setiap kalau ada acara yang mensyaratkan butuh donatur gitu, pasti gue yang dipilih gitu. Jadi dia di seksi donaturnya. Jadi zaman dulu tuh kalau di ITB pada nyari duit tuh ngumpulin baju bekas, jualan di Baju Salman. Nah itu gue dulu salah satu yang pelopornya tuh. Iya benar. Gue inget banget tuh, gue kayak ngumpulin baju-baju bekas, terus gue bener-bener kayak dijualan di depan Salman tuh sendirian. Jadi bener-bener kayak ya nyari duit gitu, nyari duit jualan lah, sampai akhirnya itu jadi pelopor, yang lain pada ikut habis itu gitu. Jadi yang jurusan lain gue terus cari duit lewat jualan bunga gitu ya, ngamen gitu di Dago gitu. Jadi memang dari kecil tuh emang udah punya mimpi tuh jadi kayak pengusaha gitu loh. Jadi pengusaha yang bisa beri dampak ke banyak orang gitu. Cuma memang di keluarga gue itu balik lagi semua tuh keluarga karyawan, semuanya banker semua gitu ya, mulai dari bokap terus kakak gue gitu ya. Jadi ya memang cara hidupnya ya lebih baik aman lah gitu. Nah jadi setelah lulus kuliah 2005 dari ITB, langsung tuh di dunia perbankan gitu ya, ada dari bank asing gitu ya. Jadi lumayan pindah-pindah lah tiap tahun nih, nggak tiap tahun lah, pokoknya lumayan sering pindah tapi bank lagi gitu ya. Nah terus sampai akhirnya di tahun 2018 itu gue sebenarnya udah memasuki usia 30 sih. Jadi usia 30 tuh berarti tahun 2013 ya. Jadi dari 2013 tuh masuk usia 30, penyakit ini makin lama makin menyerang gitu. Jadi makin gak bisa gue kontrol, karena penyakitnya ini intinya tuh gak boleh kondisinya terlalu stres, nggak boleh kondisinya kecapean. Bahkan gue tuh nggak pernah nonton konser musik. Ada alasannya, karena kalau gue nonton konser musik terlalu keras, itu gue juga bisa menurunkan kalium gue gitu. Itu kayak gitu. Jadi nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu excited, kecapean, terlalu banyak olahraga, terlalu diem, nggak banyak gerak, itu juga nggak. Pokoknya gue kayak barang antik deh. Barang antik yang nggak boleh harus balance gitu, harus seimbang gitu semuanya. Kan kalau diabetes, kalau apa kan mereka bisa tes ya, gua lagi hipo, gua hiper. Kalau kalium nih gimana lo? Kalau kalium yang biasa, yang hipokalemi biasa, ya itu ketahuan, which is nih di tes darah kaliumnya turun. Nah tapi kalau yang penyakit ini itu langka. Karena ya itu tadi dia tuh udah dibawaan dari ginjalnya. Jadi kalaupun gue medical check up itu selalu lolos aja. Jadi nggak pernah ketahuan gitu. Maksudnya ya gue sehat gitu. Kalau lagi sehat, tapi kalau lagi kena serangan ya lumpuh 2 hari 3 hari gitu. Terus sembuh lagi gitu. Namanya periodik paralisis. Periodik kan artinya berulang. Periodik itu berulang, paralisis, lumpuh gitu. Jadi ya mindset gue ya nggak mau jadi orang sakit gitu. Dalam artian
dokter gue juga yang di ini yang ngerawat gue dari kecil ya, itu tahu cita-cita gue, misalkan let's say mau inilah mau sukses gitu ya. Jadi kalau lagi sakit nih kan jadinya ya biasa lah ya, semangatnya drop lagi ya. Aduh kayaknya nggak bisa nih kalau mencapai posisi impian atau ini ya yang emang dicita-citakan. Jadi udah deh diem aja deh gitu di rumah gitu, udahlah nggak boleh capek juga, nggak boleh stres juga. Ini aja deh jadi seniman aja gitu kan. Maksudnya yang less stress gitu, yang emang lakuin hal yang disuka gitu ya. Nah jadi ya itu tadi makanya mindset gue tuh selalu ngerasa diri gue sehat gitu. Walaupun dibilang ini penyakit langka cuma 2000-an dan alhamdulillah gue ngerasa gue beruntung gitu, karena orang-orang yang penyakit kayak gue yang periode paralisis ini even ada yang tumbuh dengan ketidaksempurnaan gitu dalam organ-organnya gitu. Jadi karena kekurangan kalium itu tadi ya yang bisa mempengaruhi kerja otot ya. Jadi analoginya tuh kayak kalau kurang kalium tuh mobil akinya tuh soak gitu. Jadi nggak ada ionnya, nggak ada sumber listriknya gitu. Nah jadi kayak yang ngegerakin ototnya nggak ada. Nah kalau kekurangan ion-ion kan, kalium tuh salah satu ion ya, kayak kalium klorid gitu ya, natrium gitu. Nah jadi itu kurang, jadinya akhirnya proses ionisasi nggak ada, jadinya akhirnya lumpuh gitu. Nah balik lagi tadi gue selama kerja tadi kenapa bisa pindah-pindah ya, medical check up lolos aja ya karena dianggapnya sehat gitu ya. Memang gue mau dites kayak apa juga nggak akan ketahuan, kecuali gue kirim darahnya tuh sampelnya, di Indonesia nggak ada yang bisa ngecek gitu ya, saking karena langkanya gitu. Jadi ada namanya ini ya asosiasinya, namanya tuh Paralysis Association, PPA. Nah itu sampai tagline-nya tuh ngomongnya you are not alone, kamu nggak sendirian, karena saking jarangnya gitu. Gitu. Jadi ya gue makanya bersyukur. Cuma memang tadi ya balik lagi ke tahun 2013 usia 30, mungkin secara beban kerja, beban emosionalnya, stresnya lebih tinggi gitu ya. Jadi itu ya tanpa sadar ya akhirnya lebih makin sering lagi tuh sakitnya ya. Jadi gue pas waktu itu kerja di salah satu bank ya yang terakhir itu suka off kantor tuh kayak misalkan 6 bulan gitu, terus masuk lagi 6 bulan lagi, terus akhirnya off lagi gitu. Jadi udah bener-bener nggak bisa gue kontrol sampai 2018 pas menjelang usia 35, 2018 ya, awal tahun 2018 itu sakitnya makin menjadi-jadi, yang sampai masuk rumah sakit ICU dalam 9 bulan adalah kayak 20-30an kali gitu. Jadi ICU gitu ya, jadi kayak udah nggak kehitung gitu, maksudnya nggak bisa dikontrol gitu, sampai akhirnya gue mungkin bisa dibilang itu kayak titik balik lah ya, pas waktu gue di rumah sakit yang terakhir itu, habis itu nggak pernah masuk lagi, alhamdulillah. Jadi bulan September Oktober itu gue dirawat sampai sebulan setengah gitu. Jadi kayak salah satu pasien yang dirawat paling lama di situ gitu, di rumah sakit Pondok Indah Bintaro ya. Nah, jadi di situ gue kayak merenung nih pas habis keluar dari ICU terus masuk lagi ke rumah sakit gitu ya. Terus kayak ini kenapa nggak beres-beres ya sakit ya? Maksudnya kayak nggak bisa gue kontrol gitu. Terus sampai akhirnya gue harus kayak menjalani terapi yang emang benar-benar fisioterapi gitu, terus kayak gizi juga diperbaiki gitu ya, karena semua kan dari makanan. Jadi semuanya tuh dibikin program lah di rumah sakit itu gitu, untuk kasus yang gue yang paralisis ini gitu, paralisis hipokalemi. Jadi dan itu gue biaya sendiri. Karena asuransi juga udah nggak mau cover kan. Udah nggak itu ya udah habis ya. Maksudnya ngerasanya, tapi kalau gue pulang ke rumah, ini jadi kayak nggak selesai gitu sakitnya. Jadi dan di rumah sakit sendiri juga akhirnya kelihatan kan, misalkan lagi sehat gitu, dicek pas waktu bangun pagi langsung drop lagi gitu. Jadi kayak emang lagi periodik gitu, lagi nyerang terus gitu. Jadi gue kayak aduh, kalau gue pulang asuransi nggak cover, ini gue nggak kelar gitu. Jadi mending gue bayar sendiri deh, nggak apa-apa, gue spend untuk kesehatan, yang penting gue sembuh gitu saat itu. Betul. Nah, Chan, terus mau nanya Chan. Ya.
Dua hal sih. Ya. Gua waktu itu keinget lo tuh tepatnya memang pengen dengar sharing tentang hal-hal yang masalah spesifik kasus di Ican gitu kan. Ada satu yang waktu itu lo cerita yang lagi di Bandung sampai nggak ada orang di kosan sendiri. Oh iya. Itu satu. Yang kedua Iya. lo kan bilang gini, tapi gua menganggap itu berkah sih buat gua. Nah, kenapa lo melihatnya seperti itu? Dua pertanyaan itu tuh. Oke, itu yang pertama kejadian pas waktu tahun 2005 tuh kita tingkat 4 di matematik ngekos sendirian di kamarnya tuh di bawah tangga gitu. Jadi kosannya inilah banyak lah ya, tapi nggak ada temen lah, itu sendiri di kamar. Terus saat itu lagi keserang nih, sakit bener-bener nggak bisa kayak untuk gerak ngasih tahu orang gue lagi sakit gitu ya, pakai HP itu udah nggak bisa gitu. Terus kayak untuk ngomong kayak tolong gitu udah nggak bisa, jadi udah kayak posisinya udah lumpuh total gitu ya. Nah itu sampai kayaknya 2 hari dalam kamar gue tuh udah kayak ya udah deh, cuma bisa ngedip lah. Jadi Nggak kayak ada makan, nggak ada makan. Nggak ada makan, nggak ada apa. Jadi kayak asli itu, dah, Chan. Hah? Aslinya Iya, jadi itu deh. bener-bener udah kayak pasrah aja gitu. Maksudnya sampai disadari oleh ibu kosnya. Kok ini anak nggak keluar-keluar gitu kan? Sampai akhirnya itu didobrak itu pintu ya. Didobrak terus habis itu langsung masuk ke ICU. Dan ternyata ICU-nya itu kaliumnya tuh kayak 1,2 apa. Jadi kalau batas ambang normal kalium tuh 3,5 sampai 5, kelebihan juga nggak boleh ya. Nah ini gue 1,2, nah di bawah 2 itu harusnya ICU, nah ini gue udah 1,2. Rata-rata yang lain tuh kalau di bawah 2 tuh bisa lewat, karena kalium itu kan balik lagi mempengaruhi otot, semua otot, termasuk otot jantung. Jadi kalau gue di ICU tuh semua EKG apa semua dipasang gitu. Jadi, nah di situ sih nggak tahu ya, mungkin karena gue tuh udah terlatih untuk pasrah, dalam artian nih penyakit tuh jadi melatih gue untuk ya udah emang gue harus menerima gitu. Emang gue punya keterbatasan, tapi nggak gue anggap ya tadi gue nggak nganggap ini kayak jadi menghalangi gue untuk tetap sekolah, untuk masuk himpunan gitu ya, untuk bersosialisasi, untuk menjadi seorang leader gitu ya, untuk memberi dampak ya. Jadi ya gue nganggapnya ini ya gue syukuri aja gitu, karena gue tahu ya walaupun ya gue dibilang ini nggak bisa sembuh nih Chan, ini penyakit nggak bisa sembuh, lu cuma bisa makan obat aja, lu mau operasi atau apa ya nggak bisa, namanya juga udah bawaan gitu. Ya lu harus terima itu. Nah, tapi gue kayak tetap yakin ini penyakit bisa sembuh. Nah, alhamdulillahnya pas waktu gue menjelang lagi sakit tadi 2018, itu ada artikel tuh yang baru gue temuin kalau penyakit itu sembuh alhamdulillah di usia 35. Ada baru penelitian baru, karena itu kan terus berkembang ya. Jadi ya kalau tadi ya misalnya tadi Hanafi tanya gitu ya, Bro Hanafi nanya ya maksudnya apa yang bisa bikin gue pasrah, ya bukan pasrah ya, maksudnya kayak berserah dan ini ya yakin ya, maksudnya karena gue yakin banyak banget yang jauh lebih kurang dari gue gitu. Maksudnya gue masih bersyukur, masih lengkap gitu ya. Cuma ini doang, cuma sesekali lumpuh doang gitu ya. Jadi bahkan alhamdulillah gue kalau ini ya lucunya gue nih ya, gue udah penyakit ya, saking karena sering medical check up maunya tuh sehat terus ya, gue terus sebut sehat terus. Ya gue nggak pernah tuh kayak sakit, nggak pernah, sehat aja. Jadi itu yang bagi gue doa gitu. Jadi kayak kebiasaan gitu. Jadi ya balik lagi tadi gue nganggapnya bersyukuri aja. Pasti ada hal yang ngebikin gue menjadi pribadi yang berbeda gitu dengan penyakit ini gitu ya. Ya either itu pribadi yang yang keras kepala gitu ya, pribadi yang keras kepala yang pantang menyerah gitu, yang yakin kalau gue makin seneng tuh kalau ngomong Chan ini nggak bisa nih, nah gue malah seneng tuh bisa gitu. Jadi banyak sih teman-teman gue di kampus ya, bahkan sekarang Chan gue inget banget lo orangnya ngototan gitu, susah ngimbangin lu gitu karena ya itu tadi. Nah jadi
ya kalau gue sih banyak ambil hikmahnya setiap apa kejadian yang kita alami ya, termasuk yang tadi gue lagi sakit hampir 9 bulan gitu ya, sebulan terakhir di rumah sakit terus. Nah gue ini ini refleksi lagi, Chan, tujuan hidup lu tuh apa gitu? Lu mau sakit-sakitan gini terus, lu cuma ibaratnya lu takut kehilangan pekerjaan lu, takut nggak gajian gitu, takut nggak ada duit gitu ya. Kan sekarang prioritasnya kesehatan gitu. Ya udah akhirnya gue alhamdulillah sih kantor yang terakhir ya itu ngasih win-win lah, dalam artian ya udah kita kasih pesangon, lu istirahat dulu lah gitu. Ya jadi gue bisa kayak dalam artian kayak lega gitu loh. Gue di situ tuh ada kayak ketakutan karena gue tipe orang gini loh, kalau ketemu orang gitu ya, Chan lagi sibuk apa? Nah gue tuh kalau kayak nganggur lagi ini kegiatan gue tuh nggak bisa gitu. Karena gue dari dulu tuh orangnya sedia. Iya. Selalu aja ada yang mau dikerjain gitu ya. Jadi nggak bisa tuh lagi sakit aja gue harus bikin sesuatu gitu. Nah makanya pas waktu 2018 gue Desember gue resign gitu ya dari bank yang lama gitu ya. Dapat pesangon buat lumayan lah buat modal kan, buat modal bisnis gitu ya. Nah di situ gue lihat nih, wah kesempatan buat gue udah ketutup nih. Gue ibaratnya ya di PHK-kan lah ya, walaupun dapat pesangon gitu ya, karena sakit gitu. Terus mau lamar kerja lagi nggak mungkin, wong gue kondisi lagi sakit dan nggak fair buat kantor baru ya kan, perusahaan barunya. Ya mau nggak mau ya gue kalau emang kesempatannya mengetuknya pelan ya gue bikin pintu sendiri dong gitu. Nah jadi gue 2018 akhir kontak lah pertama ya banyak aktif di sosial media, ketemu Han juga nih, Burhan, Chan udah pokoknya inget aja rezeki itu banyak. Ibarat gue inget banget tuh Han tuh, lu ini lagi yakin deh, maksudnya nggak cuma kantor doang kok gitu kan. Waktu itu juga gue inilah ya mau berhenti dari bank lah, ibaratnya basically gue nganggapnya gue kan terakhir tuh jadi kayak head inilah kepala kreditnya lah gitu ya. Jadi kayak gue ngerasa ya mungkin ini VP. Ketidakberkahannya karena kerjaan gue gitu. VP ya Chan. Jadi ya pokoknya lumayan lah, itu lumayan lah. Udah megang bisnis bisnis perusahaan gitu ya. Ya makanya stress levelnya juga tinggi gitu ya. Nah terus udah gue lepas tuh semuanya, gue akhirnya ikutan training terus ya. Ya tadi gue nggak bisa diem, jadi lagi sakit sambil berobat ke dokter bolak-balik gitu ya, rawat jalan. Gue ikutan tuh training gitu ya, kayak training digital marketing, training public speaking, training apapun deh, NLP. Pokoknya semua gue haus cari ilmu gitu. Gue harus belajar gitu. Nah pada saat gue lagi perjalanan mencari bisnis apa sih yang gue mau lakuin gitu ya. Nah gue akhirnya mikir, gue pengen berdampak luas itu tadi gitu. Jadi gue punya vision tadi mau membantu banyak orang. Gue punya berdampak bisa luas gitu ya. Nah terus gue ngelihat sebenarnya banyak banget tuh teman-teman yang di sekitar gue ngomong, Chan lu tuh dari dulu tuh jago ngajar gitu. Maksudnya dari SD gitu ya, dari SMP, SMA, kuliah gitu ya, jadi kantor gitu. Jadi gue kayak tipenya tuh punya mindset kalau emang tipe pembelajar gue adalah gue harus bisa ngajarin dulu supaya gue bisa ngerti gitu. Jadi gue belajar gitu ya, gue belajar dulu. Nah akhirnya gue bisa bagi lagi. Nah kalau gue udah bisa menjelaskan dengan baik, itu artinya gue udah mengerti gitu. Nah jadi gue tuh tipe orang tuh yang kalau kayak ujian ya, pokoknya Han tahu juga ya kalau di matematik, Ichen nih ngajar nih, misalkan suka diajak tuh, misalkan grup belajarnya gitu. Karena gue nggak masalah orangnya, kalau orang yang gue ajarin nilainya lebih tinggi dari gue, karena gue memang tujuan gue itu memang lebih kayak ngelatih gue biar gue mengerti gitu. Siap. Nah, jadi, Chan, gue interupsi sedikit. Sebetulnya sih gue yakin gue sendiri ya setiap dengar cerita lo sih merinding sih gue gitu. Kalau orang itu dikasih lingkungan yang
situasi yang agak terbatas dalam konteksnya bermacam-macam, malah dia bisa lebih perform gitu kan. Gue yakin Lukman sama Rizky juga siapin deh pertanyaannya, karena ini gila banget sih buat gue dengerin ceritanya setiap diulang gitu kan. Tapi di sisi lain juga gue sih pengen nyeritain juga bahwa Ican pun juga achievementnya banyak banget gitu di situasi yang dia lalui sampai 2018. Kalau di bank itu ada beberapa segmen kayak tadi kan terakhir di head of credit, itu tuh harus kuat banget analytics-nya, harus jago banget ngolah datanya gitu kan. Lo pasti melewati tahapan sebagai jagoan di MIS gitu kan, manajemen informasi sistem gitu kan. Lo harus punya track record seseorang yang bisa menganalisa data dengan baik dan memutuskan sesuatu yang aman buat bisnis bank, malah mendapatkan profit. Dengan track record seperti itulah lo bisa naik ke level head of credit gitu, terlepas dari jenis bisnisnya nih konteksnya gitu kan. Dan gue juga lihat di 2018 sampai sekarang Ican tuh punya macem-macem lah bisnisnya. Kalau yang penasaran cari aja di Instagramnya Ican di mana tuh, nanti diketikin. Cuman menurut gue, nah sayangnya kan kalau udah susah tuh kadang orang berusahanya sampai mentok gitu kan, karena kesempatan itu mungkin ada nggak di belakang. Kadang-kadang gue punya kesempatan terbatas dan waktu terbatas, gue harus perform lebih dulu karena belum tentu gue dikasih waktu atau dikasih kesempatan seluas orang lain gitu, Chan. Kalau gue lihatnya gini sih, banyak orang ya itu salahnya tuh kayak nyari passionnya dulu gitu. Kalau gue lihat ya, orang-orang tuh kayak sukanya apa gitu. Oh ini pas kerja, oh ini bukan passion gue gitu. Mereka tuh lupa tujuannya apa. Jadi nggak tahu tujuannya gitu. Jadi akhirnya gampang down, ada ini jadi down gitu. Nah kalau gue sih pakai tadi, gue sih punya visi dulu gitu, punya visi misi dulu. Terus kemudian ya baru ini ke passion gue tadi kan. Oh gue suka ngajar, gue suka berbagi, gue mau beri dampak gitu. Jadi ya alhamdulillah tadi dari 2018 ya, awalnya itu gue kayak ke teman gue yang notaris, dan teman gue yang notaris itu juga ngasih bener-bener gratis loh semuanya. Jadi tahu kisah gue, terus kayak udah Chan lu bikin aja deh dulu PT-nya. Apa mau PT-nya apa namanya? Udah deh namanya gue Ican, which is saya bisa berkah jaya. Saya bisa berkah dan berjaya. Mau bikinnya apa nih bisnisnya, NIB-nya, nomor induk berusahanya gitu ya. Masukin aja deh semua deh, mau itu konsultan, mau itu laundry, semua ada. Jadi kayak jual beli barang gitu ya. Jadi kayak gue intinya belajar ya di situ, kayak lu kalau mau lakuin ya, lu lakuin aja deh gitu, jangan kebanyakan mikir gitu. Karena sebelumnya gue tuh kebanyakan mikir gitu, mulai usaha tuh kayak takut nih gagal gitu ya, nih apa pekerjaan nyaman gitu ya. Bro Rizky, ini mental orang Indonesia nih. Ajar dulu nih. Hajar dulu, gue semuanya hajar semua. Cari ilmu gue hajar duluan. Terus cari ilmu nih, training nih ya. Gue bikin tadi Desember 2018. Alhamdulillah pakai network sendiri, dapatlah klien-klien lumayan besar lah gitu ya. Cuman ya namanya juga modal terbatas ya, bootstrapping. Gue bikin vacancy juga yang lamar cuma 20 orang gitu ya awalnya. Terus pas waktu bulan Ramadan tahun 2019 nggak ada training gitu. Terus gue ngajar training digital marketing. Nah, teman-teman, pengen dong brandnya diiniin, di digital marketingin ya. Bikinlah brand baru, cari branding ya untuk survive aja, untuk ya the power of kepepet lah, balik lagi ya. Gue butuh tetap cash flow lah. Nah, terus abis itu training ini di salah satu perusahaan besar juga, training masa persiapan pensiun gitu. Ditanya financial consultant-nya siapa? Nah, gue ada background financial planning consultant. Bikin deh brand sendiri gitu. Ada gue namanya sipundi.id gitu. Nah, ini terakhir yang gue lagi bikin itu pas saat gue lagi COVID-19 kemarin, bulan Maret ya, awal-awal COVID-19. Nah, gue berpikir, aduh training lagi offline lagi nggak jalan lah ya, online pun susah dimonetize gitu. Betul. Kalaupun ada kan gratis dulu ya rata-rata ya, susah lah monetization-nya. Nah, sampai akhirnya gue, ini apa ya yang dibutuhin orang gitu kalau untuk bisnis. Nah, gue mau berdampak dibutuhin orang, makanya gue tertarik sama bisnis job portal gitu. Jadi mempertemukan yang cari kerja sama yang masih memberikan lowongan lah, ada pekerjaan gitu ya. Nah, jadi ya udah gue bangun tuh namanya Job to Go.
.net gitu. Jadi di situ brand-brand gue semua integrasi. Jadi memang gue bisa bilang belum ini, gue juga masih merintis, masih jauh dari sukses sih. Masih inilah. Tapi gue punya belief satu gitu, rezeki itu bukan soal uang doang. Mungkin sekarang nih lagi ini dulu ya, lagi ngebangun produk, lagi ngebangun customer gitu. Tapi rezeki ya bagi gue ketemu sama tim, orang-orang, networkingnya, ketemu sama pegawai sekarang yang gue anggap tim juga gitu ya. Gue kasih share juga, kasih saham juga gitu. Terus ya itulah rezeki kita ketemu partner gitu. Kunci rezeki itu nggak bisa diem itu ya. Iya, betul. Iya. Ya, nggak bisa diem. Terus gerak itu nggak bisa diem. Mengalir. Iya. Mengalir terus ya, kayaknya ya. Iya. Tapi ya gue belajar juga sih. Kalau rezeki kan katanya 3 ya, sorry ini. Pertama yang memang kita dapat secara material gitu kan, uang atau apapun lah. Yang kedua itu waktu yang optimal, yang berkah mungkin ya kalau bahasanya. Yang ketiga itu dikelilingi orang-orang baik. Jadi kan dua yang kedua aja udah enak banget. Alhamdulillah. Yang itu nyusul, apalagi berkahnya. Nyusul lah. Jadi ya yakin aja lah, pokoknya tujuannya bisnisnya tadi beri dampak, ngebantu banyak orang ya. Baik itu cari kerja, mau cari ilmu yang training gitu ya, mau ningkatin personal development gitu, terus mau ngatur uang gitu, ngatur financial planning, itu kan menurut gua tuh ya sekarang apa sih kan paling nggak jauh-jauh kayak nyari kerja, ngatur duit gitu ya. Betul. Terus aman ningkatin personal development ya. Jadi gue visinya awalnya mungkin gak ya, totalnya kejadian aja gitu, kayak dijalani gitu ya, kayak law of attraction gitu, kayak Allah tuh kayak ngasih jalan aja gitu, kayak ngalir aja gitu. Jadi kayak gue sendiri ya syukuri aja kalau mau ada apa ya, misalkan COVID-19 lah, lagi kondisi sales lagi begini gitu ya, ya pasti ada yang bisa diambil hikmah lah gitu. Betul. Mau tadi ya kayak tadi sakit, hikmahnya apa gitu, ini COVID-19 hikmahnya apa gitu. Jadi yang gue yakini tuh manusia yang paling beruntung tuh yang emang paling bisa mengambil hikmah gitu. Termasuk misalkan cerita. Tertarik nih sama tadi kan sering ikut coaching ya, training. Ini boleh nggak di-share 3 coach yang paling pengaruh ke mindset lu, Chan? Jadi sekarang kayak gini gitu, Pan. Nerima apa itu? Respon kayak gimana, akhirnya jadi punya mindset yang bagus. Nah, itu coba di-share 3 coach yang paling ngaruh buat lu. Trending apa aja tuh? Role model ya. Gue kalau ditanya role model, gue tipenya tuapa sebenarnya tipe pembelajar. Jadi sebenarnya gue tuh sukanya kayak refleksi diri sendiri gitu. Jadi kayak learn from the mistake gitu. Jadi coba jalanin, ini gue salah nih, ya udah kayak ngobrol-ngobrol gini juga gue belajar dari teman-teman gitu. Jadi nggak ada yang kayak spesifik sebenarnya, kayak kayak gue look up for someone gitu, misalkan yang ini gitu ya di pengusaha, karena gue yakin emang jalan kesuksesan orang tuh lain-lain gitu. Jadi gue nggak punya, sebenarnya gue pengusaha, gue nggak punya mentor sih. Jadi gue lebih banyak ngobrol aja, banyak ngobrol gitu. Terus ada bikin salah, belajar gitu. Jadi so far sih cara belajar gue tuh seperti itu sih. Jadi tapi emang ada satu sih, kalau mungkin topik kali ya, kalau orangnya mungkin enggak, tapi topiknya gitu. Jadi topiknya ada kemarin tuh belajar pas awal-awal ini ya, mau bangun cari ilmu, itu ada konsep itu kayak NLP gitu, yang neuro linguistic ini ya, program ini, tapi bukan NLP nih, dia kayak masih saudaraannya lah gitu, namanya tuh timeline terapi. Nah, timeline terapi itu apa? Nah, timeline terapi itu sama neuroscience juga, cuma dia basically intinya tuh ngasih tahu apapun kejadian yang kita alami itu sebenarnya keputusan kita gitu. Jadi itu sebenarnya timeline terapi itu bagus buat ya inilah kayak orang berhenti ngerokok, orang biar supaya menghilangkan depresinya, orang yang menghilangkan stresnya gitu, yang kayak gitu.
Jadi gue belajar itu untuk apa ya, manage emosi negatif, perasaan-perasaan negatif gitu ya. Jadi sebenarnya kalau gue boleh cerita ya, 2007 itu tuh gue ada kemalingan, pencuri masuk ke rumah gitu, which is almarhumah ibu gue tuh dibunuh di rumah gue yang sekarang gue di kantor gitu ya, 2007. Jadi sebenarnya di situ gue terus ngambil hikmahnya, tapi ya tetap aja alam bawah sadar, pikiran bawah sadar gue tuh kayak masih nggak bisa nerima gitu. Jadi gue tetap kayak gue juga manusia biasa ya. Dalam artian 2018 itu tuh ada kayak momen-momen gue depres karena sakitnya, momen-momen gue kayak nggak ngerasa disupport sama kantor, orang nggak bisa ngerti yang penyakitnya gitu. Terus momen-momen loh kok ini gue kayak gini ya gitu, maksudnya banyak kemalangan yang terjadi gitu ya. Nah di situ gue sampai meragukan diri gue sendiri. Di rumah sakit itu gue konsult juga sama, sebelum gue masuk kantor, sebelum gue sampai memutuskan resign dan kayak harus menghadapi kantor yang kayak kayak mempertanyakan gue sakit apa sih dan kenapa lama banget gitu. Yang udah gue kasih surat mereka masih mempertanyakan, yang namanya juga ya udah dianggap nggak produktif gitu kan. Nah itu gue sampai tes karakter kepribadian. Gue bener-bener kayak tulis gue ada sakit bipolar nggak ya, gue ada sakit kecemasan nggak ya. Gue tuh sampai tes gitu, yang bener-bener psikotes tapi yang memang kejiwaan gitu. Gue lakuin itu, namanya tes PCT namanya. Nah sampai akhirnya pas waktu hasilnya keluar, gue pokoknya jawab ya seadanya aja ya, memang kondisi emosi gue, psikis gue saat itu gitu. Nah ternyata gue di situ akhirnya mengenali kembali gue tuh seperti apa gitu. Jadi dalam artian di dalam hasilnya itu dokter dibacain ya, Chan lu tuh tipe orang yang tahan uji, tahan banting gitu, orangnya win-win gitu. Jadi kayak gue belajar mencintai diri sendiri sih saat itu. Kayak accepting gitu. Jadi kayak accepting, oh ya emang gue sakit, oh ya emang nyokap gue dibunuh, oh ya emang gue gagal nikah sebulan sebelum harusnya gue nikah gitu. Jadi kayak gue accepting itu sih. Jadi belajar nerima dulu, syukuri terus gitu ya. Terus akhirnya yang balik lagi konsep timeline terapi, ternyata tuh semua kejadian yang kita alami itu sebenarnya keputusan dari kita sendiri gitu. Dan kalau kita balik lagi refleks ke lihatnya tuh dalam kacamata yang lebih luas lagi, anggapnya kalau masalah tuh kayak satu titik, terus kita lihatnya dari atas bumi gitu ya, dari atas bumi, terus kayak ngeliatin masalah itu tuh kecil banget gitu loh, kayak ya Allah masalah sakit gitu itu kecil banget gitu, jadi kayak nggak penting gitu. Jadi kayak masa sih kita, nah itu di situ gue konsep kayak masa sih bahagia tuh harus kayak sehat dulu, harus sukses dulu, harus apa? Betul. Enggak gitu. Jadi gue sekarang tuh kayak kayak gue sekarang nih, gue kayak kemarin pas waktu COVID-19 itu gue jual mobil gue udah nggak ada mobil sekarang. Gue bener-bener kayak sekarang Gojek aja. Maksudnya yang penting gue karyawan gue THR gitu kan, gue punya bisnis baru gitu. Gue bisa lebih berdampak walaupun gak ada duitnya. Gue ngerasa kayak itu bukan ya, karena happy-nya gue tuh sekarang ya itu tadi berdampak gitu. Punya visi yang berdampak itu tadi. Jadi gue melakukan ini ya, punya bisnis ini, ya itu gue ngerasa itu keputusan gue gitu. Dan kalaupun ada yang let's say hal yang tidak mengenakan gitu ya, misalkan kondisi COVID-19 ini atau salesnya lagi nggak bagus gitu ya, itu basically ya karena keputusan kita bisa mutusin gitu loh, kita mau menerima ini sebagai sesuatu yang bagus atau enggak gitu. Ki, jangan kelamaan melongo, Ki, jangan lama melongo tanya lo. Ini MS ini gila ya. Gile. Aduh, ini sharing aja. Gue juga masih belajar. Enggak, gue jadi ngerasa hal yang sama dan ingat omongan Lukman sebenarnya dari tadi itu lagi, ini bener ya. Thank you banget sih Chan. Gue sebenarnya banyak banget nih pertanyaan, tapi mungkin kita coba aja ya satu-satu. Yang gue lihat itu decision making itu sebenarnya semuanya sendiri.
Dan mungkin gue sharing di dimensi lain gitu. Kalau lu kan waktu itu ya gagal nikah, almarhumah dibunuh gitu ya. Terus lu juga fisik limited gitu misalnya gitu. Satu gue teringat nih satu teman gue. Apakah mungkin gitu Chan? Sebenarnya lu lebih berjiwa siap tempur itu karena lu sadar lu punya batas dan bahkan sebenarnya lu menghadapi kematian beberapa kali kalau bisa dibilang gitu kan. Yeah. Apakah itu yang sebenarnya membedakan orang? Kalau kayak kita kan misalnya gue gitu ya, tanpa ada permasalahan penyakit, misalnya Hanafi sama Lukman, ya besok gue pasti bangun kok, gue nggak ada masalah mau sebulan lagi juga karena kita tidak sadar dengan batas kita gitu kan. Ya paling nantilah umur 60 kali sama aja kayak orang tua. Kalau lu kan mungkin bisa jadi besok gue mati nih gitu. Dulu teman gue ada yang nanya ke gue gitu, lu pede banget sih besok bangun katanya. Gue kaget banget ada temen gue yang nanya gitu, lu kok pede banget besok lu bangun katanya. Kalau lu bangun harusnya lu sadar dong lu mau ngapain gitu. Kalau besoknya lagi mati berarti kan harus banyak yang diselesaikan gitu. Nah itu sebenarnya apakah memang dengan ya itu mungkinnya gue ngeliat apakah itu memang sebenarnya berkah juga ya. Karena akhirnya lu sadar waktu gitu, lu sadar limit gitu. Belum tentu kalau gue nggak kerjain ini besok gue masih bisa kerjain gitu. Beda dengan orang yang isokan gue orang hudang lah santai weh gitu kan. Tolong bahasa Indonesia ya Pak. Oh iya. Ngerti kan gue setengah Sunda gue juga. Masih ngerti Ini lah. penontonnya bukan orang Sunda saja. Oh iya salah. Gue jadi teringat temen gue pernah ada yang ngomong. Bedanya otot mengatasi problemnya beda. Kalau ini kan udah banyak problemnya tuh Gus. Tinggi-tinggi gitu. Jadi otot agile-nya tuh betul. Kuat gitu. Enggak juga, maksudnya ya kalau gue sih ya tadi ya itu benar sih tadi kalau gue tuh percaya sama yang namanya ini wheel of life ya, kayak roda kehidupan gitu. Nah roda kehidupan tuh dimensinya tuh ada macam-macam ya. Jadi kayak ada spiritual gitu ya. Spiritual yang soal tadi ya, kenapa sih alasan kita hidup gitu ya? Ya agama lah ya, cuman ya nggak harus agama juga karena banyak juga mungkin yang menjalankan ibadah gitu ya, tapi ya spiritualnya nggak ke situ gitu, belum ke situ, belum kuat. Jadi satu spiritual, dua kesehatan gitu ya. Terus habis itu mungkin ada yang karir, ada dimensi keluarga, ada hobi, ada keuangan ya, keuangan itu kan. Ya itulah atau pertemanan sosial gitu. Jadi itu dimensi-dimensi kehidupan inilah kehidupan manusia gitu. Nah, gue ya ininya sih gue itu sih monitor sih kayak kuncinya tuh kayak membalancing itu semua gitu ya. Gue juga jujur masih belum balance. Gue masih pengen berkeluarga gitu ya. Gue masih cari gitu ya. Sekarang gue gak balance-nya tuh masih di karir dan bisnis lah ya. Jadi kayak masih waktu gue tuh masih kesedot di situ gitu. Jadi belum yang lainnya juga masih belum gitu. Tapi at least yang gue selalu harus kuatin ya spiritual sama kesehatan gitu. Itu kayak gue anggapnya kayak spiritual tuh kayak ruhnya gitu. Kesehatan ya ibaratnya kayak penggerak mobilnya gitu. Jadi kayak kita lagi mau capai tujuan, ya itu ya aset kita gitu. Terus orang-orang lain kayak keluarga ya mungkin penontonnya yang selalu nyemangatin gitu ya. Kalau keluarga gitu atau pertemanan, terus kalau yang personal development training itu mungkin bikin kita lebih cepat larinya gitu, bensinnya gitu ya, personal development. Jadi ilmu harus diisi terus gitu ya, harus cari ilmu terus gitu. Terus ya intinya manusia ya ujung-ujungnya tadi membalancekan 8 dimensi tadi, spiritual, kesehatan dan sebagainya. Jadi yang penting tuh balance lah kalau kata gue. Chan, ini menarik nih, ini nyambung ke pertanyaan gue nih. Ya. Gue ngelihatnya antara persisten dan tahu diri nih. Kan lu istilahnya dihajar dari awal ya, sakit berkali-kali, masuk UGD berkali-kali, tetap kerja di bank, sampai yang ultimate tuh 2018 gitu kan, ceter dari situ lu bikin perubahan gitu. Nah, gue ngelihatnya antara persisten dengan sadar diri, karena gue pernah dibilang sama si Lukman, lu nggak jerah-jerah ya jadi arsitek katanya, karena gue kan di PHK nih umurnya sampai 4 kali nih di bidang arsitektur di negara yang berbeda gitu. Gue di Singapura, di Eropa kena krisis, di Hong Kong kena PHK sampai 2 kali. Terus kata si Lukman, masih lu ngarsitek ya. Iya, sama si Lukman tuh masih aja lu ngarsitek ya katanya. Terus satu sisi gue mikir, ini gue kelewat goblok gitu ya.
Udah Jadi dikasih kalau tahu, jangan. sorry ya, Udah jadi kalau lo gagal, cerita tetap PHK sekali, kalau itu MS masih menang 4 kali gitu. Menang ya. Gue baru sekali. Enggak, Iya, cuman, iya. cuman balik Persisten lagi ya tuh tadi ya, pertanyaan. balik lagi ya. Jadi kekebalan kita antara persisten dengan tahu diri gitu. Apakah Iya, sebenarnya iya. karena kan akhirnya kata lu bilang bahwa keputusan tuh dari lu sendiri gitu. Ini kan Iya, perbedaan iya. memaknai ya. Di kala lu Iya. di umur 20 lu memaknai Iya. cobaan-cobaan itu, Iya. wah gue lagi dihajar harus Iya. tetap bisa visi gue. Tapi di umur Iya. tertentu, oh gue harus merubah strategi. Nah, Iya. ini apa sih celahnya yang akhirnya lu membedakan apa yang lu lihat itu gitu? Kalau gue lihatnya gini ya, tujuannya kan sama gitu. Misalkan tadi pengen sukses yang memberikan dampak ke banyak orang gitu. Nah caranya mau gimana gitu? Misalkan lesnya nggak lewat cari ilmu, bukan lewat si pundi gitu ya, atau bukan lewat job to go ya. Ya kalau gue sih nggak masalah. Gue tetap akan menyesuaikan dengan kalau ada kan yang Jepang tuh metodenya namanya ikigai ya. Nah itu sebenarnya gue ini selalu pegang juga sih. Jadi kayak ikigai kan ada 4 tuh ya. Jadi tahu apa yang kita senangi ya, passion kita, apa yang kita kuasain gitu ya, apa yang bisa dapat uang gitu ya, yang bisa menghasilkan buat kita, sama yang dibutuhkan sama orang lain gitu, sama dunia lah gitu, sama customer gitu. Nah jadi selama punya 4-4-nya itu ya hidup kita kayak nggak kerja gitu. Jadi kayak kerja tuh kayak ini terus gitu, apa bermakna gitu ya. Jadi hidupnya jadi bermakna gitu. Nah Kayak jadi diagram yang ada irisannya 3 itu ya. irisan bener, diagram irisan 4 gitu. Nah makanya balik lagi kan misalkan kalau sukanya misalkan gambar gitu ya, misalkan arsitek gitu ya. Terus kalau gue ngelihatnya kalau misalkan let's itu tidak bisa ngebantu orang misalkan ya, ternyata nanti lama-lama nggak ini gitu ya, nggak apa dunia berubah gitu kan, COVID-19 kan industri juga berubah gitu. Ya gue pivot gitu. Gue ada tahap kayak ini sebenarnya gue kayak misalkan tadinya tak cari ilmu training corporate gitu ya, sekarang ke online public gitu. Itu kan pivot cara gue bertahan ya, sama. Tapi kan tujuannya sama, tetap memberikan dampak ke banyak orang. Bahkan mau menambah ke bisnis lain gitu, which is yang job portal gitu. Makanya kalau kata gue sih agile ya, persistence good, persistent dalam mengejar visinya. Tujuan tetap, caranya bener. Gue sih kayak gitu sih niatnya. Jadi kalau udah dari istilah-istilahnya pivot, bootstrapping, growth, ini mah udah orang startup banget lah ini ntar lagi. Iya. Mudah-mudahan Angel lancar. investor gitu ya. Fundraising. Pokoknya growth is number 1 ya. Jadi pengen tanya Chan, kan itu banyak halangan downside. Kalau bisa dikasih resep gitu ya, kuncinya ketika nemu tantangan supaya tetap berdaya itu apa aja coba? Kalau lu bisa share. Kalau tantangan tuh banyak, gue kasih tahu ya, gue tuh sifatnya gini dulu nih. Gue pernah waktu ini karena gue keras kepalanya gue juga gitu ya, dan nggak bisa diemnya gue juga gitu ya, dan tipenya tuh kayak mikir terus, kayak dikasih tebak-tebakan tuh kayak misalkan matematik, tebakan matematik, waduh harus bisa nih. jadi orangnya tuh nggak santuy gitu. Jadi kalau dikasih bercandaan tuh harus benar gitu. Jadi gue tuh kayak gitu tuh dulu tuh. Gue even untuk santai tuh gue belajar. Jadi tetap itu nggak bagus juga kalau yang terlalu over gitu ya. Jadi makanya tadi kalau gue sih so far sekarang kalau misalkan memang kita lagi overwhelm gitu ya, lagi lelah gitu ya, istirahat aja. Terus even kalaupun gagal gitu ya nggak apa-apa gitu. Sekarang gue udah kayak lebih toleransinya tuh lebih ini ya, lebih tinggi gitu. Karena menurut gue tuh lu baru bisa dibilang gagal karena kalau usia lu juga kali ya. Usia juga. Lebih wise. Lebih wise ya. Jadi lu baru bisa dibilang gagal kalau lu stop untuk bangkit lagi, mencoba untuk bangkit lagi dari jatuhnya. Jadi bukan gagal tuh bukan karena lu jatuh, tapi lu gagal karena lu memutuskan buat nggak mau bangkit lagi dari kejatuhan lu itu gitu. Jadi itu yang gua pegang sih sampai sekarang gitu. Tapi kalaupun misalkan ada kegagalan, ya nikmati aja emosi kegagalannya itu. It's okay, it's normal gitu. Cuman ya tinggal masalah ngebalikin kondisinya aja. Karena tadi yang balik lagi ke timeline terapi ya.
itu kita yang mutusin gitu loh. Dapat emosi negatif itu semua tuh bagus gitu. Yeah. Lu dapat emosi negatif, Iya sih. lu lagi kesepian gitu ya, itu berarti lu diingetin lu tuh tidak punya hubungan berkualitas sama orang lain. Lu kalau misalkan dikasih bosen, lu tuh terlalu ngerjain itu terus. Lu ya butuh hal yang berbeda gitu. Jadi kayak semua emosi negatif tuh bagus. Jadi gue juga nggak ngejar kebahagiaan di sini. Maksudnya kalau lu maunya bahagia baru jadi tujuan akhir itu enggak gitu. Tapi lebih kayak acceptance the whole-nya gitu, emosi semua gitu. Jadi kita bisa manage. Jadi emosi kehilangan orang yang dicintai gitu. Itu berarti kita harus menghargai apa yang kita punya sekarang gitu, orang-orang yang disayang sekarang gitu. Punya semua deh, misalkan kita marah gitu. Nah, marahnya kita juga harus tahu marahnya ini untuk tujuan yang baik, dan kenapa kita marah? Karena kita diperlakukan tidak adil misalkan. Jadi kita jadi refleksi, kita jangan berlaku tidak adil ya buat orang, jangan sampai dia marah gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ambil hikmahnya terus, makanya maksud gue emosi negatif dan sebagainya. Tapi yang menarik menurut gue yang lu bilang bahwa semuanya itu keputusan kita. Itu sih kata kuncinya. Karena akhirnya lu nggak bisa nyalain siapa-siapa, bos. Benar nggak sih? Benar. Karena kita kebanyakan, ini mah si bos Kyo, ini mah presiden. Iya. Presiden. Iya. Karena kan kita tuh Yo masih itu COVID ya, iya gitu kan. Dan menurut gue ketika kita berani klaim, ya ini keputusan kita, salah mana ya Tama tuh, pasti gitu kan. Iya, benar. Jadi kita nggak berhenti menyalahkan orang gitu, menyalahkan di luar diri kita. Kayaknya itu kita kontrol lah hidup kita. Dan kita kita sutradara diri kita sendiri. Nice. Benar. Iya, kayak gitu. Tapi balik lagi, gue bukan gue bukan motivator. Makanya kayak ada anak-anak nih kan, gue nggak mau ya jadi motivator. Gue even lagi bikin buku nih, lagi nyusun buku ya sama salah satu publisher ya, editor buku. Gue tuh selalu ingetin, gue nggak mau ya jadi motivator. Gue nggak mau jadi orang gila jadinya. Maksudnya nggak walk the talk gitu. Gue tetap human, basic human. Gue masih manusia biasa. Gue juga bikin salah. Jadi ya gue ini aja. Maksudnya share aja. Gue nggak pengen dikenal as motivator, just ini aja regular entrepreneur gitu. Nah, itu banget Chan. Gitu sih. Itu banget sebetulnya latar belakang dari kita ngumpul-ngumpul gini. Sebetulnya terlepas dari kita SMA 3 atau di mana kuliah, pasti setiap orang itu punya jalur unik gitu kan. Nah, kayak yang kasus sekarang hari ini tuh kena banget menurut gua. Itu banget yang dipengenin sama kita berempat, bisa ketemu sesuatu yang benar-benar baru buat didengar, bahkan buat kita gitu, setidaknya buat kita berempat nanti sama Avi gitu kan. Jadi kalau gua sih udah makasih banyak sih, seperti inilah yang berjalan dan kita masih punya waktu karena Ican ada meeting katanya jam 6 sore ya. Apalagi setengah tujuh. Apalagi dari Lukman dan sekarang udah nggak ada ini, Chan, nggak ada keluhan kesehatan, udah full sehat, merasa gimana? Alhamdulillah ya, kalau sakit ada, tapi ya tidak frekuensi sama tingkat ininya, keparahannya nggak membuat gue sampai harus masuk rumah sakit gitu. Jadi itu udah gua syukuri sih. Cuman gue juga nggak bisa bilang udah 100% sehat ya, karena memang yang tadi balik lagi yang gue bilang, penelitian tadi bilangnya memang setelah usia 35 tahun frekuensi ada nggak penelitiannya yang mengatakan bahwa kayaknya mesti ada yang ngurusin, Chan? Itu nggak usah pakai penelitian sih, semuanya pada ini sih, pada menyarankan gitu. Ini istri gua ya, waktu dulu zaman gua pacaran itu beberapa kali tuh masuk rumah sakit aja, dirawat. Pas udah nikah sama gua, alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Perawatnya pas. Yang perawatnya pas ya. Bukan perawatnya. Jadi tolong subscribe ya nanti channel di bawah kalau yang mau daftar gitu. Mesti disuntik. Iya, boleh. Iya, memang kita taaruf nih. Wah, siap. Mau taaruf ya. Serius loh, Chan. Ini gua tuh lagi. Iya, serius. Nanti deh. Pokoknya nanti kalau misalnya Ican mudah-mudahan ya dimudahkan untuk tujuan yang itu, kita nanti 2 tahun sejak itu kita ngobrol lagi ya, janji ya. Oke. Siap. Amin. Chan, satu lagi pertanyaan kalau dari gua. Kenapa tujuan visi lo itu? Kenapa pengen berdampak bagi banyak orang? Ya, benar. Gua pengen nanya itu juga tuh.
Bagus banget tuh pertanyaannya. Nah, mungkin lain-lain ya. Kalau gue juga assess gitu sebelum memutuskan pengen berdampak tuh kira-kira apa ya tujuan gue ya. Mau jadi orang paling kaya gitu ya, jadi miliuner, triliuner, punya mobil ini bagus, punya harta di mana-mana atau apa gitu ya. Nah, jadi sultan tadi ya benar. Tapi ternyata balik lagi gue nggak ngerasa kebahagiaan di situ gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan nih ya, gue nggak malu, gue ngomong gue nggak punya mobil. Tapi misalkan gue ngeliat nih, kayak teman-teman yang lain misalkan punya Porsche dan itu kebahagiaan buat dia gitu. Gue sih ya basically ya menghargai itu karena mungkin emang kebahagiaannya dirasainnya begitu. Cuman kalau buat gue nggak dapet gitu loh. Nah kebahagiaan gue itu dari dulu itu kalau ngelakuin hal-hal yang simple thing, fotonya itu bermakna buat dia gitu. Dan artian, Chan gila lo gara-gara lucu ini gue inget lo. Misalkan let's say kayak kemarin gue reuni SD gitu ya. Kan kayak flashback gitu ya. Ican tuh apa? Ada kayak temen gue cewek ngomong gini. Gue inget dulu kelas 1 atau 2 SD, gue tuh lagi sakit, terus Ican kayak ngegendong gue. Temen gue yang cewek. Terus gue kayak masa sih gue nggak inget gitu loh. Tapi ternyata kebaikan kecil gitu, itu tuh diingat sama orang lain. Nah itu kayak nagih gitu loh. Jadi once kita kayak bermanfaat ya istilahnya, bermanfaat buat orang lain, itu buat gue tuh lebih kena gitu dibanding kayak gue mencapai titik sukses yang selanjutnya. Jadi buat gue nih sekarang nih ya, ada orang CEO perusahaan besar gitu, punya gaji besar, punya aset itu, gue nggak nilai itu men. Gue enggak deh. Gue tuh yang gue lihat orang yang sukses tuh once gue tahu dia beri dampak ke banyak orang yang emang ya sederhana aja gitu hidupnya. Jadi ya gitu sih. Menurut gue Chan, itulah salah satu berkah juga Chan. Nggak semua orang punya empati yang besar. Kadang orang punya empati itu berkah loh. Karena sekarang sebenarnya dengan keinginan lo membahagiakan orang itu pintu rezeki lo sebenarnya kan. Iya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Benar. Ya. Tapisan. Itu khalifah ya tujuannya. Jadi knowledge is more. Benar. Jadi knowledge is power benar ya, karakter is more gitu ya. Wih, anak tiga banget. Jadi kalau knowledge is power, karakter is more ya. Kalau gue sih ketabok sekarang, kita yang mau interview malah ini benar-benar sesi yang belajarnya banyak banget dari gue. Aduh, gue nggak maksud ngajar ya. Ini kita berbagi lah. Benar-benar inilah. Gue tuh udah tahu cerita Ican tuh bakal sangat menarik, tapi diulang berkali-kali kayak gue bilang juga. Coba mau bikin episode berapa kali juga ini tetap nampol buat siapa aja gitu. Ini yang gue suka ini bukan ngajarnya sih Chan, menurut gue dari diskusi ini punya kata kunci baru gitu. Gue kata dia ikigai, timeline terapi gitu kan. Ya sebenarnya belajar mah nanti kita ngembangin masing-masing, tapi kan dapat keywords itu tuh mahal. Iya. Di zaman Google sekarang paling mahal keyword emang keyword paling mahal, belajar mah sendiri. Iya. Oke. Mantap. Ican sekarang berapa Chan? 36 tahun. 36 ya. 36. Menuju 37. Kata orang kan 40 is the new ini ya, the new apa gitu, pokoknya kalau 40 terlahir kembali kita doakan lah 3 tahun lagi luar biasa lah nanti ceritanya, dan semoga Ican punya waktu lagi buat ngobrol-ngobrol sama kita rame-rame di sini. Chan, ini dari gua pertanyaannya agak spesifik nih. Kalau kita kan Ican sama saya kan orang-orang yang berbackground science ya, bukan teknik malah gitu kan. Apa yang relevan dari background itu untuk kerjaan startup, Chan? Ini sekarang kita masuk ke teknis ya. Oh, teknis nih ya. Science ya, kita bukan engineer ya. Kalau engineer itu kan Lukman, Rizky itu engineer. Sebetulnya kita ini harusnya jadi dosen, nggak jauh-jauh. Dosen ya biasanya. Iya benar. Lulusan science itu dosen, ngajar. Nah, sekarang lo masuk mencoba di dunia startup kayak tadi cari apa? Cari ilmu, job dan si pundi itu kan semuanya sebetulnya startup terkait dengan
keilmuan dan ini. Nah, lo ceritain deh, apa sih yang bikin anak-anak sains itu mempunyai nilai lebih di dunia startup gitu? Waduh. Setidaknya ya? lo merasa karena gua punya background science, jadi sebetulnya keunggulan gua di sini. Tentu kelemahan gua dibanding anak engineering dan anak ekonomi dan anak accounting adalah ini gitu. Oh iya. Main ini ya, main fakultas nih ya sekarang ya. MIPA. Kita ini. Oke, kalau gue sih ngelihatnya gini ya, gue sih sebenarnya nggak pernah mengkotak-kotakan bidang ilmu. Termasuk gue juga belajar lagi ekonomi ya, gue belajar lagi ya pokoknya di luar matematik gitu ya. Yang emang background S1-nya gitu. Jadi tapi yang memang gue pelajari banget, yang emang gue dapat banget dari matematik tuh basically ya science ya. Itu intinya jangan ya kita harus ngebuktiin sesuatu gitu. Ya nggak sih kan? Jadi kayak ada teorema gitu ya. Kita tuh kerjaannya kan ngebuktiin gitu kan. Jadi yang menurut gue kalau kata anak engineering itu udahlah itu udah selesai, kenapa harus dibuktikan pakai aja nggak usah dibuktikan. Kata kita ke anak engineering ini kalau nggak gue buktiin gue nggak lulus tahu. Iya. Jadi ya akhirnya jadi lebih kritis gitu. Jadi lebih kritis karena ya balik lagi ke kalau ke startup gitu ya. Di startup itu kan basically semua tuh skill harus kita kuasain gitu ya. Kalaupun emang nggak kuasain, setidaknya co-founder kita, partner kita bisa ngisi kekurangan kita gitu. Jadi bagusnya sains lagi tadi kalau menurut gue tuh karena sains itu dasar ya, kan katanya ibu ilmu pengetahuan gitu. Jadi setidaknya logikanya lebih masuk, lebih karena tadi lebih kritis, semuanya harus logik gitu. Jadi kayak untuk mempelajari hal yang baru mungkin lebih cepat gitu. Kayak gitu sih. Makanya itu sebenarnya ada alasan kenapa gue nggak ngambil IPS waktu dulu. Pas waktu kelas 3 SMA gitu ya. Tapi sebenarnya gue anak IPS juga, anak ekonomi juga gitu, anak sosial juga. Cuma ya basically hanya mau memantapkan dasarnya dulu gitu. Ada satu lagi ya bercandaan, tapi ini jangan dianggap serius sama anak sains. Kalau anak sains itu kelebihannya lebih siap hidup susah daripada anak engineering karena gaji gede. Iya. Gaji anak engineering lebih gede biasanya. Benar. Tapi lo kan juga sempat ambil master ya, Chan ya? Oh iya. Ngambil. Di manajemen di BINUS. Di BINUS di MM eksekutifnya, kayak MBA-nya lah. Gitu. Gue karena bicara tadi masalah bisnis, gue ngeliat ada fenomena yang menarik yang lagi gue pelajarin juga. Ini gue kutip dari Jack Ma si Alibaba. Gue ngeliat tadi kan Ican orangnya senang ngajar ya, dan itu menurut gue sangat menarik ketika dia bilang pembuktian kalau gue paham suatu ilmu tuh kalau gue bisa ngajarin gitu kan. Dan lu punya passion ngajarin. Nah ini sebenarnya kan mental dosen, sebenarnya mental pengajar lah atau pendidik. Bahwa lu harus bisa membuat orang lebih pintar daripada lu gitu kan. Oleh karena itu lu bekerja keras untuk memahami ilmu itu sehingga disampaikan dengan mudah dan orang itu bisa memahami. Si Jack Ma tuh pernah ngomong gini, bisnis gue kenapa sukses katanya. Karena gue melihat bisnis gue tuh modalnya adalah gue sebagai pengajar, dan kebahagiaan seorang pengajar adalah ketika orang yang diajar itu lebih jago daripada lebih sukses. Iya. Gue selalu cari orang-orang yang lebih jago dari gue. Gue bukan tipe mafia. Dibilang kalau mafia gue yang harus paling jago, gue yang paling sadis, gue paling. Gue itu anak yang lebih bego daripada gue gitu. Iya. Nah sehingga dia. Wah gue baru tahu nih. Itu kisah Jack Ma itu. Thank you for sharing. Jadi malah karena saya attitude-nya pengajar, saya akan selalu mencari dan mendorong orang sekitar saya untuk lebih pintar dari saya. Cuman dia bekerja buat gua kata gitu. Iya. Gue pikir canggih juga tuh gitu, gue bilang gitu kan. Itu menarik sih mungkin untuk dunia bisnis ya. Jadi gue ngeliat kita mengelilingi orang, dan kan kita secara sebagai pimpinan pun malah lebih senang kalau emang lebih pintar gitu. Ini kan kadang beda ya, karena pimpinan biasanya harus yang paling lah gitu kan.
Ya, benar sih, makanya ada istilahnya kan kalau good leader is creating a new leader gitu ya. Jadi pemimpin yang baik, pengusaha yang baik itu ya memang menghasilkan pengusaha-pengusaha lain yang lebih baik lagi gitu. Jadi memang ya itu kebahagiaan seorang pengajar gitu ya. Ada satu lagi Ki, apa Ki, quote lo Ki, kalau dapat beasiswa itu nggak perlu pinter tapi apa Ki? Beasiswa bukan hanya buat orang pintar, tapi orang yang lebih mau bekerja keras. Kerja keras. Ya. Mantul quote-nya. Itu relevan banget di dunia usaha sih kayaknya ya, gitu kan? Iya. Iya. Siap, Lukman. Yes. Menunggu pertanyaan, ada lagi dari Lukman. Sekarang hobi lu apa, Chan? Hobi gua sekarang sih gue lagi banyak kayak main musik gitu-gitu, terus kayak ya pokoknya yang emang inilah yang bisa bikin stresnya itu balance lah, ngebalancing gitu. Jadi kayak musik gue lagi seriusin lagi gitu ya, karena Main emang apa? Main apaan? Piano sih. Piano. Iya. Terus sama nyanyi juga ya. Jadi ya inilah kayak untuk relaxing aja gitu. Soalnya kalau hobinya lagi belajar kan nggak enak ya. Sebenarnya itu sih. Cuma kayak tadi apa ya? Gue masa ngomong gue hobinya belajar. Belajar. Iya. Hobinya ngapain? Asik banget. Kadang nggak boleh. Kan IKG Kadang tadi. Iya. Kadang gue berpikir hobi tuh jangan yang mikir ya, harus yang jalan aja gitu. Iya, benar. Kalau pakai mikir tuh jadi nggak hobi. Jadi pekerjaan, jadi skill jadinya ya. Jadi pekerjaan dan skill. Jadi skill. Mungkin itu ya, kalau baik lagi tadi kan filosofinya dari orang Jepang ya. Apa yang kamu sukain, apa yang kamu jago, dan apa yang menghasilkan uang. Gitu kan. Iya. Butuhkan dunia. Dan di Jepang itu mungkin kulturnya nggak pernah ngebully gitu, lo sok-sokan gitu kan. Jadi ya semua tukang bikin pisau aja jago banget gitu kan. Semuanya jago. Kalau di kita kayak ada kan, kalau kita di jurusan matematika misalnya, bener-bener orang yang memang passionnya itu belajar matematika gitu. Passionnya itu membaca buku-buku matematika, mempelajari, membuktikan, terus mengembangkan sesuatu yang bahkan di dunia terapan pun belum belum bisa diaplikasikan. Itu ada banyak gitu, tapi orang-orang itu kan kalau di dunia sekitaran mereka nggak akan bisa dipahami gitu kan. Nah, jadi maksudnya lebih kayak sebetulnya itu udah hobi, bukan itu kebetulan jadi profesi gitu kan. Dan itu tuh sebetulnya dari bangun tidur sampai tidur lagi udah bahagia dia, tinggal menjalani aja, udah ketemu gitu dan dia udah seneng gitu kan. Iya. Kan kalau lihat orang matematika itu kayak film Beautiful Mind itu ya. Benar, tapi terlalu banyak visualisasinya menurut gue. Iya. Kayak film-film hacker yang pas dia lagi coding terus ada banyak gambar berterbangan, itu hoax itu. Ya coding ya ketik aja sih, ketik tulisan aja gitu. Tapi kurang lebih memang orang yang senang dengan terisolasi dan mengerjakan segala sesuatu sendiri dan dia menemukan kebahagiaan dengan itu hobi gitu kan. Sama, gua rasa benar-benar sama dengan orang yang pakai headphone ngulik piano sampai dia jago. Itu sama sih gitu kan. Jadi doyan bahasanya. Doyan bahkan memang harus dihentikan dengan konteks bersosialisasi lah gitu kan. Gitu. Gue juga nemu tuh kemarin ada di TED Talks kan, orang bilang 10.000 jam. Outlier ya. Ternyata enggak juga. Kalau waktu di TED Talks itu siapa yang ngomong katanya? Cuma butuh 20 jam katanya. Sampai bisa menguasai sesuatu itu. Betul. Ya misalkan dikasih sepeda baru, kita kayak kasih misalkan sepedaan baru, kasih aja 20 jam sepedaan, dia udah jadi jago juga gitu, udah menguasai. Main piano gitu ngulik lagu, nyanyi dari mulai 0 sampai 20 jam itu kelewatin udah jadi bisa
betul. Jadi Setuju sebetulnya banget nggak gua. usah 10.000 jam. 10.000 jam nanya untuk juga, menjadi kan? expert di Untuk bidang itu ya. outlier. Katanya, tapi kan Katanya. sebetulnya nggak juga sebetulnya. Ya. Kayaknya nggak sebegitu itulah. Kalau zaman sekarang mungkin lebih cepat lagi, ada YouTube kan, ada Benar. segala macem, Aredan lah. Sekarang mah lebih cepat dari rencananya nih, Chan, 2021 yang lu gambarin, yang paling bikin lu greget gitu, yang mana nih? Si Pundi, job To go. apa tadi? Job to go atau apa nih kira-kira Cari nih? ilmu. Cari ilmu. Kalau sekarang sih memang masih di ini ya, di Job to Go. Jadi brand ini tuh berintegrasi. Jadi di dalam job portal yang di Job to Go, orang bisa mencari ilmu, naikin personal development untuk mendapatkan kesempatan karir, lowongan pekerjaan yang lebih banyak gitu ya. Terus kemudian setelah setelah kerja, kita juga nanti itu juga ada e-walletnya. Jadi orang bisa bayar BPJS, bayar listrik, telepon, PPOB lah ya. Itu dalam aplikasi gitu. Jadi nanti pengaturan keuangan juga di aplikasi tersebut. Jadi dream-nya tuh lumayan tinggi. Jadi pengen menjadi layanan keuangan, super apps gitu untuk para gig worker ya, untuk para blue collar lah. Para blue collar lah. Lanjutannya ini ya, lanjutannya dari ruang guru pindah ke sini gitu. Iya, benar. Ya dreamnya tinggi lah. Dia dreamnya kan maunya berdampaknya lebih banyak ya. Jadi ya alhamdulillah sih kemarin dari join awal ya di Februari Maret, kemarin bulan Juni udah ada angel investor ya dari Singapura, Bansea ya. Tapi memang masih di angel investor. Kita mau segera seed series gitu ya. Kalau tahun depan berarti aimingnya ya mau fundraising lah, series A, series B ya, insya Allah valuasinya naik, user yang ya bukan cuma valuasi lah, dampaknya lebih besar gitu ya, usernya lebih banyak, yang terbantu lebih banyak gitu ya. Itu sih harapannya. Dan gue bisa IPO bisa dari sekarang nggak, yang lagi ngobrol berempat di sini udah boleh. Gitu ya. Langsung siap-siap ya kanan, Iya. Siap. Ya gitu sih. Harapannya itu sih. Cuma sama nikah kali ya. Nikah nih kayak gue juga mikir mau sampai kapan, masa nunggu sukses dulu. Ya itu tadi ya. Jadi karena balik lagi ya ke gue belajar juga. Ada ini anak SMA 3 juga. Wih. Pokoknya Chan, mudah-mudahan cocok. Kalau sesi ini selesai, tolong diketik semua 2 tahun lagi tadi ya. Profil kerjaan, profil startupnya. Oh, biodata ini, biodata taruh. Mungkin salah satu purpose dari channel ini adalah gitu kan, menghubungkan, menjodohkan gitu ya. Bukan silaturahmi, kita tuh kan niatnya silaturahmi. Oh benar bro. Betul. Ya. Kurang lebih ada lagi nggak dari Ican, dari MS, dari Rizky? Kita udah sekitar 1 jam seperempat hampir. Gak kerasa. Udah kayaknya. Siap ya. Kalau gua sih. Ki, aman Ki. Nanti next session. Ya. Oke, siap. Thank you banget ya. Thank you banget Bro Nahan, Bro MS, Bro Lukman nih udah ngobrol-ngobrol. Balik lagi bukan motivator, cuma bercerita, sharing. Masih banyak kurang, masih belajar, masih cari ilmu terus. Makanya kemarin diajak sama Han ngobrol-ngobrol gitu. Wah apaan nih gitu kan, baru-baru kemarin ITB ya. Apa nih serius? Oh pokoknya santai aja Chan. Oh yaudah gue senengnya yang santai deh, karena nggak usah kayak trainer gitu ya. Jadi ngobrolnya bisa ini aja, ngalir aja. Kita berbagi sama-sama belajar. Thank you banget. Nuhun pisan. Thank you banget, ini banyak banget yang udah kita pelajarin ya. Dari mulai gimana ngatasin tantangan, mindset, menghadapi masalah ya. Sampai banyak lah pelajaran hidup ya, termasuk kata-kata kunci tadi, ikigai ya, macam-macam. Terus ada lagi yang mesti timeline terapi, wheel of life. Terapi, wah keren. Ini thank you banget Chan. Jangan bosen kalau nanti kita undang lagi buat ngebahas topik yang lebih detail ya. Siap. Ya, ditunggu tadi 2 tahun lagi ya berarti ya, habis nikah ya. Amin. Kalau mau lebih cepat juga nggak apa-apa. Oke, siap.
Oke. Thank you, Chan. Thank you, Terima kasih, thank you terima banget, kasih thank you banyak. banget. Siap. Ya, thank you banget. Pastiin tonton terus ya Ngebul Talks ya. Buat teman-teman, insya Allah kita akan hadirkan dengan topik-topik yang menarik berikutnya. Sampai ketemu di Ngebul Talks yang akan datang. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.